Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Pemirsa, beberapa waktu lalu selebgram Medina Zain kembali terseret kasus hukum dengan seterunya Uci Floudea. Selain dengan selebgram lainnya yang lebih dulu melaporkan Medina ke polisi terkait dugaan jual beli tas branded palsu dengan harga mencapai ratusan hingga miliaran rupiah, kini giliran Crazy Rich asal kota Surabaya yang juga melaporkan Medina atas dugaan tindak pidana perbuatan memaksa dengan ancaman serta kekerasan ke Polda Metro Jaya. Ya, dalam laporannya Uci mengaku mendapat ancaman dari Medina yang akan mengirim bom ke kediaman pribadinya. Hari merasa terancam dan sudah ditindaklanjuti dengan baik tadi. Sudah saya bikin LP. Diterima Mbak ya? Dilaporkannya siapa terlapornya Mbak? Saudari Medina Susana. MZ? Ya. Atau dengan dikenal dengan nama MZ? Ya, betul. Oke. Ini saat penjualan tas, pada akhirnya dia mengancam saya. Depan Mbak? Hadapnya ke depan. Mengancam ke saya dan saya merasa terancam dan nggak enak di hati, makanya saya hari ini bikin laporan di Polda Metro. Dan itu bukan ini ya, bukan materi ya, tapi psikis saya yang terganggu. Ya dia hati-hati ya kamu, akan aku kirim, akan aku bom kamu. Mungkin Dan bisa juga dijelaskan. dia jelasin juga bahwa hati-hati selamat mau masuk sel selama 3 hari bawa selimut gitulah. Ia bermula dari tas itu tadi yang dia tidak berkenan untuk mengembalikan uang saya. Lalu tanggal 2 itu dia WhatsApp dan mulai mengancam bahwa hati-hati masuk sel 3. Saya sudah masukkan orang berapa 3 bulan lah itu, siap-siap saya harus bawa selimut gitu. Lalu tanggal 12 dia pasang di story Instagram dia bahwa ada kata-kata saya mau dibom. Ya kemarin sudah sebagai terlapor dan pelapor juga sudah dipanggil dalam pemeriksaan tahap penyelidikan ya. Tentunya sudah diklarifikasi semua dengan jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang ada seperti itu. Dan kemarin saya dengar juga ada laporan lagi dari saudari U ya. Ya tentunya kita masih menunggu untuk datangnya panggilan bersurat resmi dan tentunya akan klien saya hadapi tentunya. Yang terkait tentang dugaan postingan bom ya, saya sudah melihat pembuktian dari klien saya. Cuman di sini saya tidak mau mendahului tahap-tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya tapi saya sudah melihat dan itu sebuah stiker di Instagram dan tidak ada menyebut nama apapun gitu. Tapi ya saya juga nggak mau mendahului, tapi saya sudah melihat bukti-bukti yang ada. Menanggapi laporan tersebut, selebgram yang gemar pamer kemewahan tersebut tak tinggal diam. Lewat kuasa hukumnya, Medina mengaku siap menghadapi laporan Uci yang kini tengah bergulir di kepolisian. Ia pun siap menunggu panggilan jika pihak penyidik meminta keterangan darinya. Sementara itu, terkait ancaman bom yang dikeluarkan ibu satu anak itu kepada Uci, kuasa hukum Medina membantah kalau kliennya telah melakukan pengancaman. Klien saya masih sangat kuat mentalnya dan berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya, tidak ada kabur atau drop sama sekali. Dan menurut saya Medina orang yang bertanggung jawab dan saya akui mentalnya sangat kuat ya. Pada waktu itu dia chatting saya, tanggal 2 September. Berarti bermula dari Medina Zain ya? Iya, bermula dari tas itu tadi yang dia tidak berkenan untuk mengembalikan uang saya. Ya itu hanya sebuah stiker ya, sebuah stiker emoticon seperti itu dan tidak ada menyebut nama saudari yang menjadi pelapor gitu. Ya tentunya biarkanlah nanti pihak berwenang dan berwajib yang menentukan gitu. Tapi saya sudah melihat bukti-buktinya. Seperti diketahui, perseteruan dua selebgram penyuka barang-barang branded tersebut bermula dari transaksi jual beli 4 item tas mewah yang nilainya mencapai miliaran rupiah
yang terjadi pada bulan September lalu. Ternyata setelah barang diterima, Uci baru menyadari kalau tas bermerek yang dipesannya tidak sesuai alias palsu. Ini kan yang bener ya, yang bener ini halus gitu loh, nggak kasar. Dipegang gini. Ini nggak bisa dibohongi. Apanya tuh Lubang kuncinya juga. Lalu kita lihat dari warnanya, bakel warna. Ini goldnya bukan gold banget. Dia punya itu goldnya kebangetan, kemerahan. Langsung nggak sih sama beliau? Iya, langsung telepon. Kok kayak gini sih barang kamu, ini aku kembalikan aja deh, aku nggak jadi ambil. Ya nggak apa-apa kak, dititipkan, tapi kan aku sudah bayar. Ya nanti aku kembalikan uangnya katanya. Ya udah aku transfer dulu ke BCA dari Mandiri ya kak. Ya, bisa kan langsung 1 jam. Iya bisa. Kak Uci, ya bisa minta take down postingannya dulu, masalahnya kasihan investor aku, takutnya dia kenapa-kenapa. Ya kamu bayar dulu. Iya. Kalau kamu bayar ya aku take down. Ya udah, ada uang masuk aja dulu ya Uci ya. Ya pokoknya sesuai somasi. Ini aku punya surat pegangan ya. Iya. Mbak UI bilang aku punya hutang. Ini bukan hutang, ini jual beli. Kalau jual beli itu, kalau lu udah beli, ya udah, kalau misalkan mau dibalikin, misalkan gak sesuai, itu namanya di refund, bukan hutang. Jadi dia salah banget dia ngomong hutang, karena aku udah punya invoice-nya semua. Gak ada hutang pembayaran apa-apa, dia 9 tas tahan sama dia. Uang dia di aku 1,5 miliar, 1,1 M. Tasnya 9. Jadi dia malah dia yang kurang bayar ke aku. Himalaya aja harganya 1,5 M. Dia baru bayar 150 juta, gimana aku punya utang sama dia. Makanya dia balikin dulu barangnya gitu loh. Kita cek bareng-bareng kayak gitu. Merasa telah dibohongi, Uci pun meminta untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah ditransfernya ke istri Lukman Ashari itu. Jangankan menerima pengembalian uang, Uci justru mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari Medina berupa teror dan ancaman dari Medina. Itu tadi hanya ungkapan rasa bangga ya, gara-gara gosip aku kalian semua masuk TV. Menurut saya kan saya wajar kalau saya membeli tas ke dia dan barangnya itu tidak sesuai, saya minta uang saya kembali. Dan pada waktu itu dia mengiyai. Setelah saya somasi dia bersikukuh tidak mau mengembalikan itu semuanya. Harga tasnya berapa? 1,3 lebih, 4 tas. 4 tas 1,3. Iya, tidak sama, tidak sesuai. Kalau enggak gitu kenapa harus saya rame-rame seperti ini kan? Tidak sesuai dengan tas yang saya punya. Dari detail-detailnya semuanya, dari bakelnya, dari apanya semuanya. Itu sekarang lagi diurus dengan Kapolres dengan Polrestabes Surabaya. Kalau masalah tas ini masalah pengancaman aja kalau yang itu. Kan juga yang saya somasi 2 kali, somasi kedua saya sudah dijawab. Dan semua juga saya sudah berikan bukti-bukti terlampir tadi ke penyidik, dan nanti kita nunggu hasilnya aja. Ya intinya bukan permasalahan tas yang diduga palsu itu, karena laporannya itu mengenai postingan-postingan di Instagram media yang diduga terkait oleh seseorang. Sementara itu, tak hanya terseret soal jual beli tas bermerek tapi palsu yang menarik perhatian publik, kabar tak sedap lainnya juga menimpa Medina Zain. Terbaru, istri Lukman Ashari itu mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal itu terungkap setelah ia mengunggah foto-foto sebagai bukti-bukti adanya KDRT yang dialaminya dengan menunjukkan tangan dan wajahnya yang terluka. Ya inilah selisih paham, dan sekarang saya sudah bekerja untuk memediasikan keduanya, dan lagi sedang self healing masing-masing lah, introspeksi masing-masing, tapi komunikasi sudah ada kembali. Ya kita doakan saja. Kalau itu saya tidak mau berbicara terlalu jauh sampai situ, karena dari bukti-buktinya pun saya juga belum mengetahui itu asli atau tidak. Yang jelas sekarang lagi sedang introspeksi masing-masing antara Lukman dan Medina, tapi tidak ada perintah atau ke saya untuk membuat gugatan atau apa. Ini saling introspeksi diri aja. Tapi alhamdulillah per hari ini, per tanggal 16 ini sudah ada komunikasi antara dua belah pihak, dimana kemarin saya udah mulai bekerja dari tanggal 13 kemarin ya. Itu kan memang 5 tahun itu kan memang usia pernikahannya. Kemarin pun yang sebelum ini posting-posting tersebut masih baik-baik saja. Saya juga sering
ini komunikasi sama berdua dan jalan lah masing-masing. Cuman Ada setahun belakangan ini ada keributan. Ya pasti setiap rumah tangga tentunya pasti ada lah ya untuk selisih paham seperti itu. Cuman kan bagaimana menyikapinya itu. Benarkah dugaan KDRT yang dilakukan Lukman Ashari itu terkait adanya isu orang ketiga dalam rumah tangga bersama Medina Zain? Ya mungkin curahan hati aja, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini tidak ada peran dari pihak ketiga ya dalam hal hubungan rumah tangga Medina dan Lukman, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi pihak ketiga. kalau ada posting-postingan yang mengkait-kaitkan dengan satu oknum yang sempat tersebar ke media sosial, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena itu hanya persahabatan dan itu chat-chat pada tahun 2020 ya, dan tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan rumah tangga saudari Medina dan saudara Lukman saat ini. Itu chat-chatnya lama yang sengaja dikait-kaitkan gitu. Iya, lumayan terganggu karena kan aku stay di Bandung, jadi harus ke Jakarta buat ngurus ini gitu. Ya mungkin karena ada banyaknya ujian yang ada, jadi ada selisih paham. Tapi saya juga sebagai lawyer dan mediator sumpah, saya juga, dan selain itu dua belah pihak ini kan adalah sahabat saya gitu. Saya akan berjuang tentunya untuk mendamaikan keduanya. Sementara itu, di momen berbeda ditunjukkan Nagita Slavina. Ya, kangen akan putra sematawayang Irwansyah dan Saskia Sungkar, Ukasha Muhammad Syaki. Gigi, begitu sapaan akrab Nagita yang tengah hamil besar, menyempatkan diri berkunjung ke rumah sahabatnya itu. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Gigi sekaligus untuk bersilaturahmi dengan keluarga yang dikenal dengan sebutan The Sungkar Family. Assalamualaikum. Sayang, anak soleh. Amin, soleh, baik, sehat. Dengan penuh keakraban, Gigi yang tengah hamil 8 bulan juga menikmati hidangan makanan yang disiapkan Saskia dan Shiren Sungkar. Tak ada pantangan yang dijalani Gigi di kehamilan kedua kali ini. Istri Raffi Ahmad itu justru menikmati betul setiap makanan yang dihidangkan. Kalau nggak pakai, Itu bumbunya ini nih. coba kalau nggak pakai apa-apa dulu. Nggak asin? Hah? Pedes. Asin, enak, pedes. Enak udah. Ini Raffi pasti suka nih. Belinya di mana? Udah dibuka semua nggak ini? Bawain satu tuh buat Gigi. Masih ada Raffinya sisa nggak berapa? ada ke Papua. Kapan baliknya? Sabtu. Selain bersilaturahmi, kedatangan Gigi ke rumah Irwansyah dan Saskia juga bertujuan untuk bertemu dengan baby Ukasha yang kini berumur 7 bulan. Ibunda Rafathar ini pun tak kuasa menahan rindu saat bertemu dengan Ukasha. Sontak, tingkah pola Gigi tersebut membuat sang tuan rumah tertawa dan terhibur dengan kelakuan Gigi saat bertemu dengan bayi mungil tersebut. Udah dapet nanti dicekin ya di rumah ya, kali aja ada punya ayah. Ya. Makasih. Kok kayaknya suka apa, ada sarung tangan kecil gitu. Ada yang dari lo juga. Oh iya. Udah gua pack. Lumayan gua belum beli. Ini kan nggak ada. Kok nyari di mana-mana di sini mungkin karena nggak ada yang liburan ini ya. Kenapa mirip banget sama Mami Kia? Hah? Kan ada. Buku anak. Dia Mas Omer. Lo gendong gimana gila ya? Ini pas, Ya, jadi sebentar. sebelum makan dia sempat kurus. Terus pas udah setelah makan, gede lagi. Diapain Ukasha? Lemakku bergoyang. Dia malah digoyangin kupingnya loh. Yang. Gak mampu. Ya Allah. Kalau ke depan lumayan, kalau gini bisa. Jalan-jalan Aurat. Jadi anak lu cocok lagi. Kia gundul. Mami Gigi mau punya anak lagi. Namanya siapa Gigi? Belum ada. Namanya belum ada. Girlfriend? Still here. Girlfriend?
Oh, udah kasih usulan. Banyak udah. Mami ini mau beli nih, mau beli permen. Aduh, berat banget. Ya Allah. Hati-hati, Olan. Iya,